Sedurung pun iki ngelantur ngiring subscribe, like, komen, lan share. Ayo sukses. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Hindupedia. Kali ini kami akan membahas sejarah Pura Puncak Mangu. Pura Puncak Mangu mungkin sudah ada sejak zaman budaya megalitikum berkembang di Bali dengan bukti ditemukannya peninggalan lingga yang cukup besar. Di tempat inilah I Gusti Agung Putu, pendiri kerajaan Mengui, melakukan tapa brata mencari keheningan pikiran setelah kalah dalam perang tanding. I Gusti Agung Putu pun menemukan jati dirinya dan bangkit lagi dari kekalahannya. Terus dapat meraih kemenangan sampai dapat mendirikan kerajaan Mengui di tempat I Gusti Agung Putu bertapa brata. Itulah Pura Puncak Mangu kembali dipugar dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan umat Hindu yang terus berkembang. Puncak Gunung Mangu ini memang sangat hening untuk melakukan tapa brata untuk perenungan diri seperti yang pernah dilakukan oleh I Gusti Agung Putu. Menurutnya kegagalan bukan untuk disesalkan dan berputus asa, tetapi untuk dijadikan pengalaman serta diambil hikmahnya untuk pelajaran diri selanjutnya. Dengan cara itulah kegagalan dapat diubah menjadi kesuksesan. Dalam peta Pulau Bali, nama Gunung Mangu hampir tidak dikenal, mungkin karena Gunung Mangu ini tidak begitu tinggi. Namun kalau kita baca lontar tentang Pura Kahyangan Jagat, nama Gunung Mangu ini akan mudah ditemukan. Nama Gunung Mangu ini disebutkan dalam lontar babat Mengui. Leluhur Raja Mengui yang bernama I Gusti Agung Putu kalah secara ksatria dalam pertarungan melawan I Gusti Ngurah Batu Tumpeng dari Puri Kerisan. Karena kalah, I Gusti Agung Putu ditawan dan diserahkan kepada I Gusti Ngurah Tabanan sebagai tawanan perang. Oleh seorang patih dari marga bernama I Gusti Bebalang meminta kepada I Gusti Ngurah Tabanan agar diperbolehkan mengajak I Gusti Agung Putu ke marga. Setelah di marga inilah timbul niatnya I Gusti Agung Putu ingin membalas kekalahannya dengan cara kesatria kepada I Gusti Ngurah Batu Tumpeng. Sebelum membalas kekalahannya, I Gusti Agung Putu terlebih dahulu bertapa di puncak Gunung Mangu, tempat Pura Puncak Mangu sekarang. Di puncak Gunung Mangu inilah I Gusti Agung Putu mendapatkan pawisik keagamaan dengan kekuatan magis religius. Setelah itu, I Gusti Agung Putu kembali menantang I Gusti Ngurah Batu Tumpeng bertempur. Berkah hasil tapanya di Gunung Mangu itulah I Gusti Agung Putu meraih kemenangan melawan I Gusti Ngurah Batu Tumpeng dan musuh-musuhnya yang lain. Gunung Mangu ini terletak di sebelah timur laut Danau Beratan. Gunung ini juga bernama Puncak Beratan, Puncak Pegelengan, dan Puncak Tinggan. Orang dari desa Beratan menyebut gunung tersebut Puncak Beratan, sedangkan orang yang dari desa Tinggan menyebutnya Puncak Tinggan karena umat di desa Tingganlah yang ngempon aci-aci di Pura Puncak Mangu tersebut. Nama Puncak Pengelengan menurut penuturan keluarga Raja Mengui bahwa saat I Gusti Agung Putu bertapa di Puncak Mangu, Batara Puncak Mangu menulis atau ngerajah lidahnya. Setelah itu I Gusti Agung Putu disuruh mengelengan atau melihat ke sekeliling. Mana daerah yang dilihat dengan terang itulah nanti daerah kekuasaannya. Karena itulah Puncak Mangu ini juga disebut Puncak Pengelengan. Puncak Mangu memiliki dua pura penataran, yaitu Pura Ulun Danu Beratan didirikan oleh Gusti Agung Putu yang berada di sebelah barat Gunung Mangu, dan Pura Penataran Agung Tinggan di sebelah timur Gunung Mangu didirikan oleh keturunannya, yaitu Cukurdo Nyoman Mayun. Di Puncak Mangu ini terdapat sebuah pura dengan ukuran 14 x 24 meter. Di dalamnya ada beberapa pelinggih dan bangunan yang bernilai sejarah kepurbakalaan, yaitu sebuah lingga dengan ukuran tinggi 60 cm dan garis tengahnya 30 cm. Bahannya dari batu alam, lengkap dengan bentuk segi 4 Brahma Baga, segi 8 Wisnu Baga, dan bulat panjang Siwa Baga. Menurut para ahli purbakala, lingga ini sezaman dengan lingga di Pura Candi Kuning. Para ahli memperkirakan penggunaan lingga dan candi sebagai media pemujaan di Bali berlangsung dari abad ke-10 sampai abad ke-14.
Meru dan Gedong kapan tempatnya Pura Puncak Mangu ini didirikan belum ada prasasti atau sumber lainnya dengan tegas menyatakannya. Dari cerita keluarga Raja Mengui, konon ketika I Gusti Agung Putu akan bersemedi di gunung ini menjumpai kesulitan karena hutannya sangat lebat. Setelah beliau berusaha ke sana kemari, lalu beliau mendengar suara tawon. I Gusti Agung Putu pun menuju suara tawon itu. Ternyata di tempat suara tawon itu dijumpai reruntuhan pelinggih termasuk lingga tersebut. Setelah itu kemungkinan pura ini dipugar oleh Gusti Agung Putu setelah beliau berhasil menjadi Raja Mengui, serta mendirikan pura penatarannya di tepi Danau Beratan. Nampaknya sampai abad ke-18, pelinggih utama di Pura Puncak Mangu adalah lingga yoni saja dan bangunan pelengkap lainnya. Setelah pemerintahan I Gusti Agung Nyoman Mayun yang bergelar Cokordo Nyoman Mayun melengkapinya dengan pendirian Meru Tumpang 5 Linggih Batara Puncak Mangu, Meru Tumpang 3 Linggih Batara Teratai, Bang, dan Tapesana tempat lingga. Ada juga dibangun Padma Capah sebagai pengobengan. Pelinggih Pancaresi yang mempunyai 5 ruangan yang menghadap ke 4 penjuru dan sebuah ruangan berada di tengah dan bangunan lainnya. Menurut Babat Mengui, atas perintah Cokordo Nyoman Mayun lah Pura Penataran Tinggi atau Tinggan didirikan tahun Saka 1752 atau 1830 Masehi. Mungkin zaman dahulu menuju ke Pura Penataran Ulun Danu Beratan masih sulit karena keadaan alamnya. Hal itulah barangkali menyebabkan Pura Puncak Tinggan memiliki 2 pura penataran. Sampai tahun 1896 saat runtuhnya Kerajaan Mengui tidak ada tercatat dalam sejarah bahwa Pura Puncak Mangu direstorasi. Tahun 1927 akibat gempa yang dahsyat Pura Puncak Mangu ikut runtuh. Pura tersebut dibangun direstorasi tahun 1934-1935. Tahun 1978 terjadi angin kencang lagi yang merusak pelinggih dan bangunan lainnya. Pada tahun itu juga pura tersebut direstorasi. Demikian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Hindu Bali, salam pemuda Hindu. Om Santi 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 Om.